Oke guys, jadi kita langsung aja menunggu dukun santet itu. Kita langsung aja menunggu dukun santet itu datang kembali. Dukun santet itu yang datang kali ini adalah Abah Curek. Kita akan menobatkan Abah Curek pada kesempatan kali ini, guys. Datang, oh dia datang. Selanjutnya kita kembali lagi, bersabar ya. Di sini aku adalah Abah Curek. Di sini aku ingin mengalahkan dirimu. Sepertinya dia pengen mengalahkan aku di yang sana. akan kalah. Sepertinya dia mau mengalahkan aku. Akan kita buktikan dia berhasil kalahkan aku atau enggak. Dia datang. Kita langsung aja mendengarkan percakapan dia. Hei Abdul, sekarang aku kembali lagi Kembali sahabat, dia kembali. untuk mengalahkan dirimu. Siaplah, kau yang akan Bukan kalah. benar, dia ingin menantang saya. Benar kan, dia ingin menantang saya sahabat. Dia ingin menantang saya untuk beradu kesaktian atau bertarung. Kita cukup serang satu kali. Allahu Akbar. Apa kata dia? Tahan, jangan sampai kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Abdul di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Ustadz Abdul TV. Jadi pada video kali ini Ustadz Abdul TV, Ustadz Abdul pengen menunggu momen dimana dukun santet itu datang kembali ke rumah Ustadz Abdul. Kali ini dan kesempatan kali ini dan di video kali ini Ustadz Abdul sekarang berada di kamar orang tua Ustadz Abdul, kamar ibu Ustadz Abdul ya. Ustadz Abdul sekarang berada di kamar orang tua Abdul, dan kali ini Abdul bersembunyi di dalam kamar milik orang tua Abdul. Jadi Abdul pengen menunggu momen dimana dukun santet itu datang ke sini guys, ke rumah Ustadz Abdul. Jadi seperti kalian lihat di sebelah sini, nah ini ada pintu. Jadi dukun santet itu nanti akan datang melalui pintu ini guys. Jadi dukun santet ini guys. Jadi dukun santet ini pasti akan mengira
Ustadz Abdul berada di kamarnya dan pasti akan mengecek kamarnya atau ngecek yang bagian sini ruang tengah ya. Setelah dukun sertif itu ngecek di ruang tengah tidak ada Ustadz Abdul, maka dukun sertif itu akan mencari-cari di kamar ini. Dia pasti akan muter-muter dulu mencari. Setelah tidak dapat, dia pasti akan ke sini, pasti itu, dan dia pasti akan menengok tempat ini, akan kamar ini, karena kamar ini belum dilihat tadi, belum dilihat oleh dia mungkin, jadi dia pasti akan ke sini, pasti itu. Ustadz Abdul di sini sendirian ya, tidak ada seorang pun. Orang tua Kak Abdul pada keluar semua, entah kemana. Ayah Kak Abdul, ayah Ustadz Abdul pergi kerja. Kalau ibu Ustadz Abdul, dia nganter sekolah adik Abdul ya, adik Ustadz Abdul ya. Jadi tidak ada orang di rumah ini, dan Kak Abdul cuma membawa tas sakti aja ya, tasbih yang biasa Ustadz Abdul zikir dan doa. Dan tadi Ustadz Abdul juga sudah meditasi dan penerawangan ya. Dan ini sebelum Kabul tadi cerita tentang penerawangan, ini Kabul cuma bawa ini untuk menghajar dukun itu ya, dukun sakti itu. Ustadz Abdul sudah tahu siapa yang akan datang pada kesempatan kali ini, siapa yang akan datang kali ini ya. Jadi tadi Ustadz Abdul sudah menerawang, Ustadz Abdul sudah menerawang, sudah meditasi. Ternyata yang datang kali ini adalah Abah Curek ya, karena Abah Cungkring udah bertaubat kemarin, dan setelah dia bertaubat, Kak Abdul sempat meditasi dan penerawangan pada akhir video itu ya kemarin. Ternyata Abah Supri itu marah karena Abah Cungkring bertaubat. Akhirnya Abah Supri mengutus menyuruh anak buahnya untuk datangi Ustadz Abdul, dan dia juga sekalian mencari Abah Cungkring ya, katanya untuk diajak kembali ke jalan yang sesat gitu. Jadi Abah Cungkring udah bertobat, dan Abah Supri ini marah. Abah Supri ini menyuruh anak buah yang satu lagi yang bernama Abah Curek untuk datangi rumah Kak Abdul atau Ustadz Abdul untuk mencari Abah Cungkring, untuk menarik kembali ke jalan yang sesat gitu ya kan, untuk mengajak kembali ke jalan yang sesat. Sebelum Abah Curek berhasil menemukan Abah Supri, Ustadz Abdul akan buat Abah Supri ini bertobat dan kalah dengan ilmunya sendiri gitu ya kan. Jadi Kak Abdul Ustadz Abdul ini akan menyerang balik dia dengan ilmunya sendiri ya, melalui zikir dan doa ya kan, dan melalui sholawatan ya. Karena itu satu-satunya ilmu yang paling tinggi, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu guys datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dukun-dukun ini. Dukun-dukun ini dapatkan ilmu dari salah satu jin penunggu tempat-tempat angker gitu. Sedangkan jin tersebut, jin ini mendapatkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia sama jin itu, kita sama-sama hamba Allah gitu. Jadi kita sama-sama hamba Allah, jadi ngapain kita takut gitu kan ya, dan ngapain kita takut dengan dukun itu ya. Jadi kalian jangan pernah takut dengan apapun itu guys. Takutlah kepada Tuhan kalian, takutlah kepada agama kalian, dan takutlah kepada orang-orang yang buruk hati. Sementara orang-orang yang buruk hati ini adalah orang baik yang tersakiti gitu. Jadi kalian jangan takut kepada orang-orang yang buruk hati. Jadi kayak gitulah guys ya.
Mungkin penjelasan Ustadz Abdul di awal sudah lebih jelas ya kan. Kini saatnya Ustadz Abdul menunggu momen di mana dukun santet itu datang kemari guys ya. Kang Abdul atau Ustadz Abdul akan menunggu dia datang kemari guys. Tungguin aja, jangan kemana-mana, dan kalian pokoknya selalu stay itu di channel ini, di channel YouTube Ustadz Abdul TV dan Abdul Official ya. Karena perjalanan kali ini belum selesai, masih ada dukun-dukun lain yang akan Kak Abdul bahas ya. Kami juga ingin meminta klarifikasi permintaan maaf kepada kalian karena kenapa ya, karena Ustadz Abdul sudah lama nggak upload, kadang 2 hari sekali baru upload, kadang 5 hari sekali baru upload, dan kadang 3 hari sekali baru upload. Abdul minta maaf kepada kalian karena uploadnya nggak setiap hari, nggak kayak dulu setiap hari. Kalau sekarang nggak setiap hari ya. Karena kenapa? Karena guys, banyak kendala, banyak masalah di dalam hidup Kak Abdul, terutama Abdul sendiri harus meditasi. Jadi Ustadz Abdul tidak sempat untuk ambil kamera dan nyalakan kamera untuk buat video karena Ustadz Abdul sibuk dengan ilmu Ustadz Abdul sendiri, yaitu meditasi dan berzikir, doa, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha. Banyak kerjaan Kak Abdul ya, tapi ini bukan kerjaannya, banyak kesibukan ya, lebih tepatnya banyak kesibukan yang harus Kak Abdul jalani, sehingga Kak Abdul nggak sempet untuk upload video, untuk buat video dan nyalakan kamera ya. Makanya Kak Abdul baru sempetnya sekarang gitu ya kan. Kenapa dukun itu dan kenapa Ustadz Abdul pas banget momennya ketika ada dukun yang datang gitu ya kan. Karena dukun yang datang ke rumah Ustadz Abdul ini enggak setiap hari mereka datang guys. Jadi ada momen-momen tertentu, hari-hari tertentu, momen-momen tertentu yang dia akan datang ke sini. Dan pada saat momen itulah Ustadz Abdul merekam dan nyalakan kamera ini guys untuk mendokumentasikan perjuangan spiritual Kak Abdul ya gitu. Makanya sekarang ini momen yang pas untuk Kak Abdul merekam tentang perjalanan spiritual Ustadz Abdul ya. Jika Abdul ada kesempatan, Ustadz Abdul akan pergi keluar dan menggerebek langsung dukun itu. Tapi saat ini Kak Abdul tidak punya kesempatan untuk gerebek dukun satu di luar ya, karena Ustadz Abdul sibuk, banyak kesibukan, banyak kerjaan. Jadi Ustadz Abdul nggak sempat buat video dan gerebek dukun santet ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe, dan pencet tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan ketika channel YouTube ini ada uploadan video terbaru. Jadi udah kayak gitu ya. Ya kita akan tunggu aja momen dimana dukun santet itu datang ke sini. Pasti ini lama di dukun santet itu datang ke sini, karena itu Ustadz Abdul akan matiin kamera dulu. Setelah nanti ngerasa nih dirasa ada dukun santet itu datang, Kak Abdul akan nyalakan kembali kameranya. Oke? Let's go. Oke guys, jadi kita langsung aja menunggu dukun santet itu. Datang kembali. Dukun santet itu yang datang kali ini adalah Abah Curek. Kita akan menobatkan Abah Curek pada kesempatan kali ini guys. Datang, dia datang. Langsung kita mulai percakapan ya. Di sini aku adalah Abah Curek. Di sini aku ingin mengalahkan dirimu. Sepertinya
pengen Kamu mengalahkan aku di yang saat akan kalah. ini. Dia mau mengalahkan aku. Akan kita buktikan dia berhasil kalahkan aku atau enggak. Dia kuat banget sahabat. Kita kan lantur dan sholawat ya. Lekhamsatun atfi biha karwaba lil hatimah al-Mustafa wal Murtada wa Bauba wa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Awas kau Abdul. Tunggu pembalasanku. Aku akan kembali lagi. Netralisin dulu. Alhamdulillah sahabat, berkat sholawat aku bisa mengalahkan dia, Abah Curek. Jadi pertempuran pertama dari dukun sakit Abah Curek ya. Sekarang dia memiliki kostum yang berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi Abah Curek ya namanya sahabat ya. Oke guys, sampai tutup. Jadi Ustaz Abdul berhasil kalahkan Abah Curek. Jadi Abah Curek ini memiliki kostum yang sangat berbeda dan dia memiliki tasbih sakti ya. Dia punya dua tasbih sakti. Yang satu punya Abah Supri bosnya dan yang satu punya diri dia sendiri ya. Abdul tadi sebelum syuting Abdul melakukan penerawangan dan Abdul sudah tahu yang datang kali ini Abah Cungkring, bukan Abah Curek ya. Kalau sudah tahu yang datang kali ini Abah Cungkring, bukan Abah Cungkring, salah lagi, sorry. Abdul sudah tahu yang datang kali ini adalah Abah Curek ya. Jadi Abah Curek memiliki pakaian yang berbeda, kostum yang berbeda untuk menyerang Ustadz Abdul ya kan. Jadi di dalam kostumnya itu guys ada salah satu ilmu yang pasti itu ilmu hitam, dan ilmu itu yang membuat diri dia taubat ya, yang membuat diri dia itu memiliki kesaktian ya, sehingga dia tuh nggak mau tobat ya kan. Sebenarnya Abah Curek ini aslinya ini dia orang baik guys ya. Dia nggak mau menjalankan ilmu sesat yang dia adut. Dia udah capek dengan ilmu yang dia adut, cuman karena dia paksa oleh Abah Supri, jadi dia terpaksa mengadut ilmu tersebut guys. Dan Abah Supri sengaja kasih pakaian yang baru untuk supaya Abah
supaya Abah Curek itu nggak sadar dengan apa yang dia perbuat gitu. Dia tuh kayak diguna-guna, dihipnotis, dan dia tuh kayak terkena sihir gitu nah ya. Jadi dia nih posisinya pikiran dan otak dia nggak sadar apa yang telah dia lakukan. Ustadz Abdul ini tujuannya untuk menyadarkan Abah Curek ini sahabat, karena Ustadz Abdul yakin gitu dia ini orang baik ya. Kenapa Abdul atau Ustadz Abdul bisa tahu semua tentang itu? Jadi Ustadz Abdul sebelum syuting video, sebelum nyalakan kamera yang ada di depan ini, Ustadz Abdul ini sudah menerawang gitu guys. Wah, kayaknya yang datang ini Abah Curek ini. Dan menurut penerawang Abdul ternyata benar Abah Curek yang datang, dan Abah Curek disuruh oleh Abah Supri untuk datang dan hajar Ustadz Abdul ya kan guys, seperti itu. Tapi hari ini, kesempatan kali ini sangat disayangkan, Abah Curek kalah melawan Abah Abdul ya. Abah Curek kalah melawan Ustadz Abdul ya. Tadi kenapa Abdul menarik ini, yaitu untuk menetralisir tubuh ke Abdul, agar tubuh ke Abdul tidak terkena ilmu hitam milik Abah Curek ini guys. Karena Abdul atau Ustadz Abdul ini merasa tadi seperti kena serangan ilmu hitam, makanya Ustadz Abdul menetralisir tubuh Abdul tadi gini gitu, untuk mengeluarkan ilmu tersebut agar ilmu tersebut tidak masuk ke dalam tubuh atau diri ke Abdul ya, tidak masuk dalam tubuh Ustadz Abdul ya gitu. Oke guys, jadi mungkin videonya segini aja yang Ustadz Abdul sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ingat pesan Kak Abdul selalu, kalian jangan pernah takut dengan apapun itu. Takutlah kepada Tuhan kalian, agama kalian, kedua orang tua kalian, dan orang-orang yang memberkati. Karena kenapa? Manusia itu lebih kejam daripada setan, seperti dukun-dukun yang satu ini ya, yang barusan Kak Abdul hajar sampai kalah tadi. Ingat pesan Ustadz Abdul ya, jaga diri kalian baik-baik, dan jangan lupa bersalawat, salawatan yang paling penting. Kalian dimanapun kalian berada, kalian harus senantiasa berzikir dan berselawat, karena itu ilmu satu-satunya yang paling tinggi. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu itu, karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Termasuk ilmu para dukun-dukun ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi mungkin videonya segini aja yang dapat Ustadz Abdul sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik di dalam video ini dan buang yang buruk di dalam video ini guys ya. Mungkin videonya segini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao, gigi jam koha.